teman-teman, syukur kepada Tuhan. Sore ini kita kembali dapat bersekutu bersama melalui panggil kita untuk beribadah kepadanya. Mari pada saat ini rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini karena Engkau masih mengizinkan setiap kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk boleh datang bersekutu melalui Yesus anak-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mau mati menanggung dosa kami, yang melayakkan kami untuk boleh bersekutu dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan diri kami ya Tuhan. Setiap kami yang hadir pada sore hari ini, jikalau Engkau mendapati ada beban, ada rasa bersalah, ada dosa yang kami perbuat, ampuni kami ya Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu. Dan layakkanlah kami untuk menikmati pujian yang kami naikkan. Biarlah ketika kami bernyanyi ya Tuhan, kami boleh menikmati bagaimana Engkau telah menerima kami. Karena Engkau mau mati bagi kami, bukan karena siapa kami dan apa yang kami perbuat. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan yang Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan bagi setiap kita yang berdosa adalah datang dari rencana Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi dosa kita. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia telah menganugerahkan perubahan di dalam hidup kita. Dia akan terus menolong kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Maria. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama dengan seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Dia dahsyat dan tiada taranya. Mari dengan penuh sukacita, kita memuliakan Tuhan, kita naikkan pujian Yesus mulia.
Teman-teman, Tuhan itu mengenal setiap anak-anaknya. Dia tahu bagaimana kondisi kita saat ini. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Mungkin kadang di antara kita ada yang pernah ngerasain, aku tuh terlalu berdosa banget loh. Aku aja bahkan gak layak ada di ibadah ini. Apa Tuhan mau terima aku? Tapi teman-teman perlu ingat, bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan itu tetap memilih kita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita nyanyikan sampai akhir hidupku.
Shalom, selamat sore teman-teman SLC. Kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Mengikutimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami rindukan bukanlah sebagai sebuah pernyataan yang kami ucapkan hari ini dan berlaku hanya untuk hari ini. Tapi benar-benar sungguh kami tahu ketika kami mengatakan kami mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami menyadari dengan segala konsekuensi, dengan segala tanggung jawab, dengan segala kasih karunia yang Tuhan tuntut daripada kami betul-betul menunjukkan kami orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami butuh firman Tuhan untuk menolong kami boleh bertumbuh di dalam pengertian kami, bagaimana kami boleh menjadi murid-murid yang mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan berikan firman Tuhan bagi kami sore hari ini, dan berikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami di tempat kami masing-masing untuk menolong kami bisa mengikuti firman-Mu dengan baik dan boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman yang hari ini kami akan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oh, itu sudah kecil. Oke, baik. Ternyata harus pakai alat bantu ya. Kalau tak kira suara sudah gede begini nggak perlu pakai alat bantu. Ternyata waktu pas Zoom butuh alat bantu. Oke ya. Nah, sore hari ini Kak Roto mau ajak kita untuk renungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Markus 14 ayat 22 sampai 26 ya. Markus 14 ayat 22 sampai 26. Nah, teman-teman bisa buka Alkitab elektroniknya atau kalau teman-teman punya Alkitab buku, jauh lebih baik. Kalau ada hal-hal penting yang teman-teman mau tandai, teman-teman bisa menuliskannya di Alkitab buku teman-teman. Nah, kita akan lihat Markus 14 ayat 22 sampai 26. Kak Roto akan bacakan buat kita semua. Ya, ini adalah sebuah settingan di mana Tuhan Yesus di malam terakhir ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ini sebelum proses penangkapan, pengadilan Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus menuju hari-hari terakhirnya ya, mati di kayu salib. Nah, Markus 14 ayat 22 sampai 26 Kak Roto akan bacakan buat kita semua penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, sekilas teman-teman kalau membaca bagian ini, kita teringat pada perjamuan kudus. Ya. Jadi di bagian ayat 22 dan 23-nya, kita mungkin sudah pernah familiar dengan bagian ayat ini ketika kita teringat pada perjamuan kudus. Kita mungkin beberapa sudah pernah ikuti, kita sudah pernah dengar dan saksikan perjamuan kudus ya di gereja. Nah, ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang biasanya dibacakan seorang pendeta dalam perjamuan kudus sebelum jemaat memakan roti atau juga meminum anggur perjamuan kudus. Nah, jika teman-teman ada yang bertanya, mengapa gereja harus mengadakan perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus adalah penetapan dari Allah sendiri. Nah, jadi kalau gereja kita itu memiliki dua sakramen yang diakui sebagai penetapan dari Allah,
yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Artinya penetapan Allah di sini adalah Allah sendiri yang membuatnya dan kita melanjutkan apa yang Ia sudah buat. Jadi kita melakukannya ya di dalam komunitas gereja kita. Nah, dengan kata lain, baptisan kudus dan perjamuan kudus itu adalah perintah Tuhan dan kita harus melakukannya. Nah, kita bisa membaca tentang perintah membaptis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 atau perintah mengadakan perjamuan kudus dalam Lukas 22 ayat 19 atau 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, kedua sakramen ini teman-teman itu sakral, baptisan kudus dan perjamuan kudus, suci. Jadi sikap kita ketika mengerjakannya harus penuh hormat dan serius. Nah, baik sakramen baptisan kudus maupun perjamuan kudus, keduanya adalah tanda dan meterai Allah dalam diri kita bahwa janji-janjinya dan karya keselamatannya itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi sikap serius dan penuh hormat itu adalah sebuah keharusan ketika mengikuti baik baptisan kudus ataupun perjamuan kudus, ya. Nah, untuk baptisan kudus, ini biasanya diikuti oleh orang-orang berdosa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan nih ya, sebelum baptisan kudus itu diadakan biasanya seorang pendeta, karena ini harus dijalankan, diikuti dengan serius dan penuh hormat, seorang pendeta itu akan menanyakan keseriusan dan komitmen hidup baru dari mereka yang mau dibaptis. Karena jika ada di antara mereka yang belum siap, maka lebih baik dari mereka untuk mundur dan berdoa lagi kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan dia mengikuti baptisan kudus. Nah, lain halnya kalau perjamuan kudus itu hanya bisa diikuti oleh mereka yang sudah dibaptis dan mengikuti CD. Jadi jemaat yang mau mengikuti perjamuan kudus ini biasanya diminta untuk mempersiapkan diri 2 minggu atau seminggu sebelum pelaksanaannya, sehingga jemaat yang tidak mengikuti persiapannya dengan baik itu tidak diizinkan mengikuti perjamuan kudus. Jadi persiapan yang dimaksud di sini adalah secara fisik dan rohani kita yang akan mengikuti perjamuan kudus itu ada dalam kondisi dan keadaan yang baik, suci dan bersih. Jadi tidak dalam kondisi misalnya gitu ya, kalau kebiasaan kita ikutin ibadah online di rumah, kita belum mandi, baru bangun tidur, sudah ikutinnya online-nya telat, terus kita sudah ada di akhir mau perjamuan kudus. Itu artinya kita tidak sedang mengikuti sakramen itu, perjamuan kudus itu dengan sikap serius dan hormat, ya. Nah, jadi kita harus perhatikan sikap kita, kondisi kita, fisik kita itu betul-betul dalam kondisi siap, bersih, jadi betul-betul mempersiapkan diri dengan baik mengikutinya. Juga dalam kondisi rohani yang baik, artinya teman-teman tidak dalam kondisi berbuat dosa atau membuat orang lain berdosa. Ini Karoto ingat salah satu peringatannya Tuhan Yesus ya, ketika dalam beribadah kita mau membawa persembahan kita, terus ada sesuatu yang kita ingat tuh, saudara kita menyimpan sesuatu tentang diri kita, entah kita buat dia sakit hati atau kita sendiri yang menyimpan kesalahan dia. Tuhan Yesus bilang berdamai dulu dengan orang itu, selesaikan dulu urusanmu dengan orang itu. Saking seriusnya Tuhan mau kita datang dengan sikap yang baik, kondisi yang siap, suci dan bersih di hadapan Tuhan. Maka dalam perjamuan kudus pun sebenarnya kondisinya sama ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti baptisan kudus, teman-teman sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Tapi bagi teman-teman yang belum mengikuti baptisan kudus, nah Karotua berdoa Tuhan menolong, membimbing teman-teman sampai pada komitmen percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi supaya teman-teman bisa mengikuti perjamuan kudus ya. Ikuti baptisan kudus supaya bisa ikuti perjamuan kudus. Nah, betapa bersyukur ya kita, teman-teman, kalau kita bisa mengikuti baptisan kudus dan perjamuan kudus. Karena di dalam dua sakramen ini ada tanda bahwa janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita melalui karya keselamatannya, dan ada meterai bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, kita mengikuti baptisan kudus hanya 1 kali nih teman-teman seumur hidup. Jadi tidak berulang-ulang karena itu adalah pengakuan yang diikrarkan 1 kali bahwa teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus di hadapan jemaat dan teman-teman menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Dan sampai momen ini tuh menjadi satu momen bagi beberapa orang ya, karena cuma 1 kali seumur hidup, beberapa orang menjadikan tanggal baptisannya itu sama pentingnya dengan tanggal kelahirannya. Jadi kalau misalnya
Ada 2 kali perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh seseorang karena dia mau mengingat hari kelahirannya, tapi juga dia mau mengingat hari dia lahir baru, bertobat, percaya kepada Tuhan, hari dia dibaptis, hari dia dinyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, tapi kalau perjamuan kudus, teman-teman, itu adalah sakramen yang bisa kita ikuti berulang-ulang. Jadi kalau misalnya seperti di gereja kita dalam setahun minimal 2 kali diadakan. Namun kita harus waspada nih teman-teman ya, dengan diri kita. Supaya ketika kita melihat perjamuan kudus ini sebagai sebuah jadwal yang sudah rutin dilakukan oleh gereja, kita tidak terjebak melihat bahwa ini hanya sebuah kegiatan rohani dalam setahun. Ini hanya sebuah kegiatan rohani yang harus dipenuhi sebagai bagian dari anggota dari sebuah gereja. Dan hari ini kita akan belajar tentang pentingnya bersekutu dengan Yesus melalui makna perjamuan terakhir yang kita baca supaya kita bisa memahami dengan baik apa itu artinya mengikuti perjamuan kudus bagi kita yang sudah percaya. Nah, ketika Markus menggambarkan perjamuan makan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ini bukanlah sebuah gambaran akhir dari kisah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, melainkan sebuah perjalanan menuju babak baru, di mana penyatuan Tuhan Yesus dengan murid-murid itu terjadi melalui persekutuan mereka bersama-sama di malam perjamuan makan tersebut, melalui roti dan anggur yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat setelah perjamuan makan ini, kita melihat sebenarnya murid-murid dengan Tuhan Yesus itu terjerai-berai. Mereka tidak lagi satu, mereka tidak lagi komunitas yang terlihat berjalan bersama-sama. Karena di dalam momen ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, diadili, dipukuli, sampai dijatuhi hukuman mati di kayu salib, itu murid-murid hidup di dalam kegelisahan, ketakutan, meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan seperti Petrus menolak untuk mengakui Tuhan Yesus itu sebagai guru, sebagai orang yang dia kenal, sebagai orang yang dia ikuti selama beberapa tahun terakhir dalam hidupnya ya. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Nah, mungkin secara fisik itu terjadi dalam kehidupan mereka ya. Tapi kalau kita melihat setelah perjamuan makan ini, murid-murid setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka justru kembali berkumpul mengadakan perjamuan makan bersama. Mereka kemudian mendapat pencerahan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dan tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dari malam itu ketika mereka bersama-sama menikmati perjamuan makan itu, makan roti dan minum anggur, mereka kemudian memahami apa yang Tuhan Yesus katakan malam itu dan apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi mereka di kayu salib. Mereka justru di sana mengalami penyatuan dengan Tuhan Yesus secara rohani dan memahami apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Di malam itu ketika mereka kembali mengadakan jamuan makan itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 22 dan 23, inilah tubuhku dan inilah darahku, merupakan sebuah penggambaran bagaimana ia akan menjalani sebuah kematian yang mengerikan dan kejam. Ya, seperti roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan, demikianlah penderitaan yang dialami Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana keselamatan bagi semua orang. Nah, kata-kata Yesus di dalam ayat ini bisa kita katakan sebagai sebuah simbolis. Artinya Yesus menggunakan roti sebagai simbol atau lambang dari tubuhnya dan anggur sebagai simbol atau lambang dari darahnya. Tapi pada saat yang sama, itu bukan sekedar roti atau sekedar anggur, karena pada saat yang sama sebenarnya Tuhan Yesus memang benar memberikan tubuhnya, memang benar mencurahkan darahnya sewaktu ia menjalani kematiannya di kayu salib. Dan apa yang Yesus lakukan ini mirip ya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yeremia ketika ia mengambil kendi tembikar berleher panjang di luar gerbang Yerusalem. Yeremia ini sedang bernubuat tentang kehancuran bangsa Yehuda dan kota Yerusalem. Lalu Tuhan bilang, pecahkanlah kendi tembikar ini. Jadi dipecahkan di hadapan semua pemimpin.
agama, raja-raja Yehuda waktu itu untuk bisa memperlihatkan betapa marahnya Tuhan dan betapa seriusnya Tuhan berhadapan dengan dosa mereka, sampai Tuhan Yesus bilang, aku akan menghancurkan mereka sampai seperti kondisi kendi tembikar ini, ya. Jadi kita melihat itu sebuah kendi, betul ada bendanya kendi tembikar, tapi itu adalah sebuah perlambangan, adalah sebuah contoh di mana kita diajarkan untuk melihat kondisi itulah yang akan menimpa bangsa Yehuda dan kota Yerusalem ketika menerima hukuman Tuhan. Dan hal yang sama Tuhan Yesus sedang pakai, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, Tuhan Yesus mengalami sebuah penderitaan yang mengerikan, sebuah penderitaan yang membuat dia begitu pedih sekali untuk menanggung dosa-dosa kita, akibat dari perbuatan dosa kita. Dan seperti anggur yang tercurah itulah Yesus mencurahkan darahnya bagi kita di kayu salib. Dan ini adalah sebuah penggambaran yang nyata sebenarnya, ya. Pada waktu kita menerima roti dan anggur itu seharusnya mengingatkan kita pada penggambaran yang nyata itu. Jadi maksudnya Tuhan menggunakan roti dan anggur adalah supaya setiap kali murid-murid yang memakan roti dan meminum anggur, mereka akan selalu teringat pada ucapan Yesus kepada mereka pada malam perjamuan terakhir, dan mengingat apa yang Yesus sudah perbuat bagi mereka di kayu salib. Jadi setiap kali mereka makan roti, minum anggur, mereka nggak lupa siapa mereka sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka orang berdosa, orang biasa, orang yang tidak punya apa-apa, tapi demi menyelamatkan hidup mereka, Tuhan Yesus memberikan tubuhnya untuk mengalami penderitaan yang begitu mengerikan bagi dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan pernah lupa pada kisah mereka bersama Tuhan Yesus sampai pada hari Ia naik ke sorga. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka, tidak membeda-bedakan mereka, tidak melihat siapa diri mereka. Mungkin kalau kita mau kembali kepada pujian kita yang tadi, ya, Tuhan Yesus nggak peduli masa lalu mereka siapa, bagaimana mereka kotornya, hinanya, hidup pada masa sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang sama pada semua orang, dan luar biasanya kalau kita ingat siapa yang hadir di dalam malam perjamuan itu, ada Yudas di sana. Tuhan Yesus nggak membedakan perlakuannya kepada Yudas, Tuhan Yesus tidak membedakan kasihnya kepada Yudas. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dari awal tahu ketika dia memilih 12 murid, bukan dia tahu waktu pas malam perjamuan, jauh sebelum malam perjamuan itu dia sudah tahu dia mengasihi orang yang akan mengkhianati dia. Dia mengasihi orang yang akan menyerahkan dia. Dia mengasihi orang yang akan membawa dia kepada kematian yang mengerikan. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang membuat mereka punya kenangan, satu sisi begitu mengharukan, begitu menyentuh, tapi juga mengingatkan mereka pada satu malam yang mereka tidak akan pernah duga, mereka pernah melewati malam itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka duduk, dijamu, makan bersama-sama di malam yang sama. Di situ ada orang yang akan mengkhianati dia juga. Mereka akhirnya tahu betapa berharganya mereka bagi Yesus. Dan Yesus itu sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Itu memori, itu ingatan yang mereka terus bawa tiap kali mereka melihat roti, tiap kali mereka mau meminum anggur. Nah, seharusnya teman-teman, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ketika kita melihat perjamuan kudus itu diadakan di dalam gereja, kita boleh kembali pada ingatan yang sama, bayangan yang sama. Tuhan Yesus mau kita memaknai perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus maksudkan bagi murid-muridnya. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita menerima roti dan anggur. Kita menerima doa dan berkat sebelum memakan roti dan meminum anggur itu. Kita bisa melihat roti itu sebagai tubuh Yesus yang dipecah-pecah, yang menderita bagi kita. Kita boleh melihat anggur itu sebagai darah Yesus yang dicurahkan bagi kita di kayu salib. Melalui perjamuan kudus, kita dibawa untuk mengalami kembali persekutuan dengan Tuhan dengan menghadapkan kelima indera kita. Kita melihat roti di kayu salib yang sudah penuh dengan luka, yang sudah penuh dengan
cabikan setiap cambukan yang diterimanya. Kita sudah melihat kepala Tuhan Yesus yang berduri. Karena itu juga adalah bagian dari tubuhnya yang mengalami penderitaan di kayu salib karena dosa kita. Mata kita melihat anggur yang merahnya itu mewakili darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Yang terus menetes di kayu salib sampai hembusan nafas terakhirnya. Bahkan ketika lambungnya ditusuk, kita bisa bayangkan darah itu tercurah menahan sakit setelah ditusuk oleh tombak yang menusuk lambungnya. Ucapan dan doa berkat yang mungkin kita bisa bayangkan, Tuhan Yesuslah yang berdoa. Tuhan Yesuslah yang bersuara kepada setiap kita dengan mengatakan, ini tubuhku bagimu, ini darahku bagi kamu. Dan kita mengecap, mencium, menyentuh roti dan anggur. Dan semua pengalaman itu membawa kita kembali menyadari apa artinya Kristus mati bagi kita di kayu salib. Kita seharusnya kembali menyadari apa artinya diampuni dan dikasihi sama Tuhan. Kita kembali menyadari betapa berharganya kita bagi Tuhan. Sampai ia mau mengalami penderitaan yang begitu pedih dan ngeri di kayu salib. Dan kita kembali diingatkan siapa Yesus bagi kita. Dia Tuhan. Dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang mau mati, mau menderita demi orang berdosa, demi orang yang hina, demi orang yang tidak berguna, seperti saya, seperti teman-teman yang hari ini ada di ibadah SLC. Nah, perjamuan kudus membawa kita kembali mengingat kematian Yesus bagi kita dan dosa-dosa kita di masa sekarang itu diampuni sama Tuhan. Nah, coba teman-teman memahami ya, begitu kayanya makna perjamuan kudus ini sampai kalau kita mau mengikutinya lagi atau kita akan mengikutinya, bukankah sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan serius? Bukankah sudah seharusnya kita menjaga hidup kita suci? Bukankah kita sudah seharusnya membawa diri kita sebagai seorang murid yang mau menyambut roti itu dengan penuh syukur, menyambut anggur itu dengan penuh syukur. Namun jika kita memperhatikan siapa saja yang mengikuti perjamuan makan dengan Tuhan Yesus, kita pasti menyadari ada seorang murid yang bernama Yudas di situ ikut makan dalam perjamuan itu. Ia duduk makan, minum di tengah-tengah perjamuan itu, melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, merasakan bukan roti dan anggur, bahkan Tuhan Yesus sendiri di depan matanya saat itu. Coba teman-teman bayangkan, duduk makan dengan orang yang diam-diam sudah berniat di dalam hati mencelakakan kamu. Karotua yakin deh, kalau teman-teman tahu nih misalnya gitu ya, Karotua ajak teman, Karotua duduk makan sama teman-teman, terus teman-teman tuh sudah tahu, ih Karotua nih orang jahat. Dia tuh pikirannya jahat, mau celakain kita. Karotua percaya deh, sekalipun itu Tuhan Yesus yang undang teman-teman makan, teman-teman pasti mikir 2 kali. Ih, di situ ada Karotua, orang jahat, orang keji, orang yang berniat mencelakakan saya. Gak mau saya duduk makan sama dia. Tapi Tuhan Yesus somehow entah bagaimana gitu ya, di dalam kasihnya, di dalam hikmatnya, dia membiarkan seorang murid bernama Yudas Iskariot, dia membiarkan murid yang mengkhianati dia, itu duduk makan bersama-sama dengan mereka malam itu, bersama-sama dengan dia malam itu. Di sini Markus sebenarnya ya teman-teman sedang menyajikan sebuah gambaran, sebuah scene perjamuan makan yang sebenarnya kalau dibilang kalau kategori Karotua ya, itu horror thriller. Jadi bukan suasana makan perjamuan kudus di dalam gereja yang biasa kita ikuti itu sudah dipenuhi dengan suasana penyembahan yang hikmat, agung, tenang, khusyuk, tertib. Jadi kita tuh dalam kondisi yang benar-benar indah sekali mau ikut perjamuan makan.
Markus sedang menyampaikan sebuah scene di mana waktu malam perjamuan terakhir itu, perjamuan itu adalah sebuah perjamuan yang horor sekali, mengerikan. Karena di sana ada seorang murid yang mengkhianati Tuhan Yesus ikut makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau misalnya kita melihat konteks sebelumnya ketika Tuhan Yesus mengawali perjamuan makan ini dengan mengumumkan, kamu tahu nggak di antara kamu ada orang yang akan hianati aku. Kamu bayangkan ekspresi murid-murid di waktu itu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pertanyaan. Aku nggak sih Tuhan orangnya? Ya. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti alur ceritanya Markus sampai kepada perjamuan ini, kita sebenarnya sebagai pembaca hari ini dibawa oleh Markus untuk mengikuti perjamuan kudus dengan memeriksa kondisi diri kita sendiri sama seperti yang dilakukan para murid pada waktu itu. Kita memeriksa diri kita dan bertanya, apa yang sudah saya lakukan sepanjang minggu ini atau beberapa bulan ini ketika saya akan mengikuti perjamuan kudus? Apakah saya, Tuhan, orang yang sudah mengkhianati Tuhan? Maksudnya mengkhianati di sini bukan berarti teman-teman atau karo tua jual Tuhan Yesus terus terima uang. Enggak. Tapi apakah teman-teman, apakah karo tua, apakah kita semua lebih memilih menghabiskan waktu, misalnya ya, teman-teman waktu online sama teman-teman kamu nih di satu aplikasi game daripada bantu mama rapikan rumah. Ya. Jadi kita nih suka berpikir ya, anak Tuhan itu oke di hadapan Tuhan kalau udah doa, udah baca firman, rajin ibadah LCLC, terus melayani. No, Tuhan nggak jadikan kamu anak yang aktif saja melakukan kegiatan rohani. Tuhan jadikan kamu anaknya, miliknya, supaya kamu juga menjadi terang dan garam dimanapun kamu berada. Kalau itu di rumah, kamu habisin waktu lebih banyak online, main game bareng teman-teman kamu, atau chatting di sosial media, sampai kamu nggak perhatikan pekerjaan mama kamu minta tolong beresin rumah, kamu bilang, nanti mah, nantinya sehari, 2 hari, seminggu, gak pernah bantu mama kamu beresin rumah. Ma banyak tugas mah, tapi main game disempetin. Ya. Harusnya tugas beres, bantu mama juga beres, karena saya anak Tuhan. Saya harus jadi berkat. Mama saya harus lihat, saya sudah hidup baru, saya sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup saya yang memampukan saya untuk merubah perilaku saya. Jadi orang yang nggak mau tahu, jadi mau tahu. Dari orang yang acuh menjadi orang yang peduli. Jadi dari orang yang egois menjadi orang yang mau memberi diri. Seharusnya saya jadi anak Tuhan, itu menunjukkan apa berkat yang saya bisa bagikan buat orang di rumah, buat teman-teman saya di sekolah, di kampus, atau dimanapun kamu berada sekarang. Jadi jangan pikir berkhianat sama Tuhan Yesus itu berarti sesuatu yang ekstrim seperti Yudas. Ternyata hal-hal kecil yang kita abaikan, hal-hal sepele yang kita abaikan sebagai seorang anak Tuhan, itu bisa mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan manggil kita jadi anaknya bukan untuk jalani kehidupan yang sama. Udah aktif di SLC, sudah bertobat, lahir baru, percaya terima Tuhan Yesus. Ya, kebiasaannya sama aja. Cueknya sama aja, acuhnya sama aja, egoisnya sama aja. Jadi apa artinya kamu kenal Tuhan Yesus dengan kamu tidak kenal Tuhan Yesus? Nah, perjamuan kudus mau tidak mau memaksa kita sebelum kita mengikuti perjamuan kudus itu atau saat kita mau menerima roti dan anggur itu berpikir kembali, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya berkhianat kepada Tuhan Yesus dengan meremehkan hal-hal kecil yang Tuhan Yesus sebenarnya percayakan untuk saya kerjakan sebagai anaknya? Seharusnya saya menjadi semakin rajin,
Seharusnya saya semakin sabar, seharusnya saya semakin kasih, seharusnya saya semakin peduli, tapi saya tidak kerjakan. Jika kondisi itu kita temukan dalam kehidupan kita, kita akui kita berdosa, Tuhan ampuni saya. Saya sama seperti Yudas. Saya nggak layak terima roti dan anggur ini. Tapi Tuhan tetap mau beri saya makan roti dan anggur. Karena Tuhan mau saya pakai kesempatan itu untuk bertobat. Persoalannya, Yudas ketika terima tetap berkhianat. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sudah diberi peringatan sama Markus, bertobat. Serius bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Sudah sadar kita menjadi lebih egois, jadi anak Tuhan tidak berubah menjadi orang yang lebih peduli, mau memberi diri, bertobat. Sudah sadar menjadi orang yang selalu acuh, jadilah lebih peduli. Teman-teman hati-hati. Hal sepele lainnya misalnya, kita lebih tahan ya nonton Batman 3 jam. Kalau teman-teman nonton ke bioskop itu Batman itu film 3 jam. Itu bisa bikin kita betah tahan. Tapi waktu pas ibadah gitu ya, celaka nggak? Celaka banget. Teman-teman jadinya lebih tertarik pada hobi teman-teman, pada hal-hal di luar Tuhan, daripada tertarik tentang Tuhan, tertarik untuk dengar firman, tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Tuhan. Hati-hati teman-teman. Dan perjamuan kudus adalah sebuah momen untuk kita melakukan check up ini. Check up kehidupan spiritual kita. Check up kehidupan rohani kita. Supaya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, segera kita responi. Saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau responi kasih Tuhan buat saya. Ketika kita tahu kasih Tuhan buat kita begitu besar, ketika kita sadar Tuhan begitu sayang dan cintanya sama kita, kita harus berusaha sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang pakai waktu dengan bijak, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menunjukkan perubahan hidup. Kalau itu bicara tentang relasi dengan orang tua, beri penghormatan orang tua sebagaimana seharusnya. Beri dan tunjukkan kasih kita kepada saudara, kepada teman, kepada orang-orang di sekitar kita sebagaimana seharusnya. Dan disitulah Tuhan akan melihat kamu anakku yang setia. Seperti pujian kita, Tuhan aku mau ikuti engkau sampai seumur hidupku. Wow, teman-teman, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang singkat, karena teman-teman akan berhadapan dengan segala kondisi dan situasi di mana teman-teman akan menemukan persoalan demi persoalan yang membuat teman-teman akan sulit melakukan firman Tuhan, sulit untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sulit untuk menunjukkan hidup teman-teman sebagai terang dan garam di tengah-tengah komunitas teman-teman. Tapi disitulah kita mengharapkan Tuhan dengan kasih karunia-Nya melimpahkan kekuatannya, melimpahkan karunia-Nya yang tidak terbatas, menganugerahkan roh-Nya kepada setiap kita, supaya kita betul menjadi anak yang setia sampai akhir hidup kita. Teman-teman, ini adalah sebuah perenungan yang bagi Karotua sungguh memberkati. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah dibaptis, jika ada kesempatan mengikuti perjamuan kudus, teman-teman bisa kembali mengingat firman Tuhan ini dan mempersiapkan diri dengan baik, supaya teman-teman bisa mengalami penguatan peneguhan kembali untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Tapi bagi teman-teman yang belum dibaptis, Karotua percaya, yakin pada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Akan datang waktunya bagi teman-teman bisa mengikuti perjamuan kudus setelah teman-teman dibawa Tuhan, mengalami anugerah keselamatannya, percaya terima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat pribadi, dan memberi diri dibaptis. Nah, waktu itu akan segera tiba
Mungkin datangnya bisa segera atau lama sekali, tapi pasti teman-teman akan alami saat itu, momen itu. Dan itu akan menjadi sebuah momen di mana teman-teman bisa melihat indahnya perjamuan itu membawa teman-teman masuk dalam persekutuan yang lebih intim, lebih erat dengan Tuhan Yesus. Teman-teman menyadari bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Dengan semua situasi dan kondisi yang teman-teman harus jalani, teman-teman tahu itu begitu berharga dan mulia untuk dijalani. Karena teman-teman tahu harga untuk sampai kepada titik itu adalah darah dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat teman-teman. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu berita firman yang kami boleh sama-sama renungkan dan lihat dari kitab Markus di malam perjamuan terakhir ketika Tuhan Yesus memberi roti dan anggur kepada murid-murid. Tuhan, kami adalah orang-orang yang sama seperti murid-murid, orang yang berdosa, hina, tidak layak, menerima anugerah keselamatan Tuhan, namun Tuhan begitu mengasihi kami dan sudah menyelamatkan kami. Maka tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kepengikutan kami kepada Tuhan Yesus. Kami menanggung setiap konsekuensi sebagai murid Tuhan dengan tetap terus berusaha sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup sampai akhir hidup. Akan bagi setiap teman-teman kami yang saat ini berproses untuk menjadi pengikut Tuhan, berproses untuk menyatakan iman dan memberi diri dibaptis. Kami mohon kasih karunia Tuhan buat mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Untuk berkat Tuhan melalui dan persekutuan kami secara online di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mengerjakan pekerjaan yang sama bagi setiap kami, merindukan kami untuk menjadi anak-anak yang semakin setia kepada Tuhan. Dan marilah kita sama-sama boleh menerima berkat dari Tuhan sore ini. Kiranya Allah sumber dari segala kasih yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita akan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Kiranya Allah anak yang telah mengorbankan hidupnya menjadi jaminan bagi kita, memampukan kita untuk membagikan hidup kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam diri kita, memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat sore teman-teman semua, bersyukur hari ini kita sudah di akhir bulan Maret. Bersyukur hari ini kita dilayani oleh Kak Maria dan Kak Rotua. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya. Teman-teman, bulan ini kita sudah belajar banyak hal ya. Bagaimana kita belajar because Jesus. Karena Tuhan sendirilah yang mau bersekutu dengan kita. Dari awal kita belajar transfigurasi, bagaimana Tuhan mengarahkan kita bahwa dirinya adalah Juru Selamat. Yang kedua, kita sudah belajar dari kasih tentang bagaimana kita harus mementingkan relasi dengan Tuhan daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan kita juga sudah belajar dari Ceseli tentang bagaimana kita harus melakukan keadilannya Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Kita tidak hidup munafik di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita ditutup dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus mau bersekutu dengan kita. Dia membayar harga. Dia mengundang orang-orang berdosa seperti kita untuk boleh berbagian di dalam perjamuan bersama dengan Dia. Kita yang tidak mau ibadah, kita yang tidak mau hidup bagi Tuhan, Tuhan memberikan anugerah itu bagi setiap kita yang adalah orang berdosa untuk boleh bersekutu di dalam penebusannya. Teman-teman, because Jesus, kita boleh ingat kembali lagi. Karena Dialah Allah yang membawa kita sepanjang bulan ini. Kita bersyukur lewat tema besar yang sudah kita renungkan ini, kita kembali diingatkan lagi bagaimana saat ini persekutuanku secara pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, bulan depan kita akan memasuki bulan yang baru. Kita akan belajar di momen Paskah. Kita akan kembali dipulihkan Tuhan lebih lagi.
di dalam masa remaja kita, kita akan semakin mengenal Tuhan. Mari kita terus semangat dan ikuti SLC, jangan sampai bolong. Dan Ko Indra pada kesempatan ini juga ingin mengundang teman-teman yang belum mengikuti cross. Teman-teman, mari kita membuka diri kita seperti Tuhan Yesus yang membuka hatinya bagi orang-orang berdosa. Dan kita juga yang tidak layak ini membuka hati kita bagi teman-teman kita yang ada di cross ya. Kita ikut cross, di mana ada banyak orang yang tidak sempurna. Ada banyak orang yang masih bingung dengan masa depannya, yang tidak layak mungkin bagi kita jadi teman kita, tapi kita mau gabung di dalam cross. Kita mau buka ketidaksempurnaan kita mau lihat ketidaksempurnaan orang lain, dan kita akan menemukan kesempurnaan Tuhan di dalam cross. Ko Indra masih mengundang bagi teman-teman yang belum ikut cross untuk lebih mengenal Tuhan lagi lewat pembelajaran firman, mengenal sesama, kita belajar firman Tuhan. Ayo teman-teman, silakan daftar lewat Tan Getsin atau lewat Ko Indra. Ko Indra tunggu ya. Oke teman-teman, ada satu lagi pengumuman. Ko Indra mau share screen. Ini tadi terlock up, bisa minta tolong Ko Dani untuk saya jadi host. Sebentar ya teman-teman, ini pengumuman bagi kita semua. Jangan leave dulu ya. Oke, sudah. Thank you, Kodani. Nah, teman-teman, kembali lagi SLC tahun ini akan membuka bagi teman-teman yang baru dari kelas 7 atau teman-teman yang baru bergabung di SLC untuk belajar melayani Tuhan. Jadi teman-teman, di pertemuan pelatihan ini kita tidak akan belajar musik, menyanyi, tetapi kita akan belajar tentang dasar firman Tuhan di konteks kita di usia remaja. Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita akan belajar di dalam firman Tuhan di hari Jumat sebelum SLC ya, tanggal 8 April jam 6 malam. Ko Indra yang akan memimpin. Bagi teman-teman yang sudah melayani, yang ingin melayani, silakan teman-teman boleh ikut. Nanti teman-teman daftar, silakan daftar lewat hari ini. Sebelum kita berakhir, teman-teman langsung daftar. Teman-teman yang sudah melayani di SLC tapi belum pernah ikut pelatihan pelayan, teman-teman diwajibkan untuk boleh ikut. Karena kita akan belajar mengapa kita melayani dan apa saja yang akan kita alami ketika kita melayani Tuhan. Apa saja yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan ketika kita melayani. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melayani, teman-teman merasa, wah aku sudah mulai merasa tidak beres di dalam hati saya ketika saya melayani. Saya mulai tidak fokus nih sama Tuhan. Aku pengen refresh lagi. Silakan teman-teman yang sudah melayani boleh ikut di dalam pertemuan ini juga. Jadi Ko Indra mengundang bagi teman-teman yang sudah melayani, yang akan melayani, untuk datang di dalam pertemuan ini. Nanti kami akan ingatkan lagi dan untuk link pertemuannya akan dimasukkan di dalam pengumuman. Oke teman-teman, demikian warta hari ini. Teman-teman jangan lupa ketika tadi sudah disampaikan karotua, kita keluarga, di rumah, di sekolah, baik tidak ada yang lihat kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang pengen daftar, jangan leave dulu, silakan daftar, bisa chat ke Ko Indra ya. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh leave. Thank you teman-teman. Thank you semua, sampai jumpa lagi ya. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Izin live ya.